Ini kita harus bagaimana? Air bisa begitu. Kita juga kalau memang pengen yuhibbullah, dicintai Allah Subhanahu wa taala, harus hidup seperti air yang mencucikan diri, suci dirinya dan mencucikan orang lain. Dalam artian ketika cair bermanfaat orang lain bisa menghilangkan, kita juga sama harus bisa menghilangkan orang lain. Artinya menghilangkan orang lain bukan untuk disingkirkan, Pak. Orang itu banyak kotor di tempat orang. Artinya bahasa kotor orang mah kilah, Pak. Contoh, kabingung, kasusah. Orang yang lagi bingung, ya, kan air itu bisa menyegarkan orang. Ketika kita haus, minum, bisa segar. Ya, beras tanpa air tidak akan bisa memasak. Air sangat berguna bagi kita semua. Kita ini harus berguna bagi diri sendiri, bagi orang lain. Para jamaah yang saya hormati dan semoga Allah muliakan, insyaallah tema pada malam ini kita untuk kebersihan. Ada suci. Suci itu adalah bersihlah. Kata bahasanya suci itu adalah lebih daripada bersih gitu. Ada yang bersih tapi belum tentu suci. Kalau suci, insya Allah bisa kita beribadah. Contoh, air ada yang bersih, belum tentu suci. Tetapi kalau air ini suci, ya bisa menghilangkan najis, bisa dipakai wudu, bisa dipakai adus, dan apalagi diminum. Tuh. Ini bagaimana tentang suci. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang suci. Kita ini harus menjadi orang suci. Pandangan siapa, menurut siapa, bukan menurut manusia. Kita ini adalah sucinya menurut Allah. Di dalam suci kita ada 4 tingkat. Yang pertama suci dohiriyah. Martabatnya tatu dohir minal adasi wal ahbais wal fudhala. Yang pertama suci itu harus seperti di lahiriah kita, badan lah bahasa kitanya, yang kelihatan. Misalkan ada najis, terus ada lagi dari hadas kecil, dari hadas gede, itu termasuk dohiriyah. Sucikan seperti wudu berarti suci hadas kecil, adus kan hadas gede, ya hadas besar. Terus ada najis lagi, itu mudah. Karena di dalam fikih sudah dijelaskan, hafal semuanya. Yang kedua itu meski di bab fikih sudah diperjelas, masih bagaimana tentang wudu, bagaimana tentang bersihkan najis. Pasti sudah hafal semua, pada hafal yakin. Wudunya dilihat ya pada benar, ya. Mungkin ada dari dulu orang-orang tua dulu wudu itu mana baik. Ada tangan dulu baru cuci muka, ada yang gitu. Dikasih tahu, tetap aja orang tua kita begini katanya. Itu kan dulu masih awam. Sekarang kan udah jelas. Aturan ulama syariat, ulama fikih, ya harus tertib.
Terkadang kan begitu, kaki dulu, ya kemana aja ngelantur. Tetapi memang anggota wudhu yang ini semuanya dia lakukan, tetapi tidak tertib. Jadi kemana baik? Itu nenek moyang kita begitu katanya. Itu hujannya dia ke nenek moyangnya, adat itu. Jadi susah menghilangkan adat. Tapi di salah harus kita robah kalau memang salah dengan aturan para alim ulama. Nah, yang susah itu penerapannya, mengkajinya. Contoh air bagaimana yang kita harus dipakai untuk wudhu. Berarti untuk wudhu itu adalah air suci dan menyucikan. Ini praktek ini yang susah, Pak. Air itu semata-mata untuk wudhu aja, tetapi harus diterapkan dan dikaji, dipakai, karena di situ adalah simbol ilmu yang terdalam supaya dipakai sehari-hari oleh kita. Ilmu cai dulu ini Pak ya, tempat yang awal dohir ya, ke dalam ya. Kalau misalkan air membersihkan kotor daki, ya kotor misalkan ada tanah, itu mudah. Tapi hakikatnya air itu tujuannya apa? Harus kita kaji. Contoh, air itu dingin, air itu membersihkan yang lain. Berarti ketika kita harus bisa membersihkan yang lain. Wudhu bisa membersihkan, bisa asalnya orang punya adat tidak bisa sholat, tidak bisa diharamkan sholat dan diharamkan membaca Al-Quran kalau seandainya orang itu tidak punya wudhu. Batal wudhunya, harus wudhu lagi. Sehingga ketika dia wudhu, ia boleh sholat, boleh baca Al-Quran. Ini kita harus bagaimana? Air bisa begitu. Kita juga kalau memang pengen yuhibbullah, dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, harus hidup seperti air yang mencucikan diri, suci dirinya dan mencucikan orang lain. Dalam artian ketika cai bermanfaat orang lain bisa menghilangkan, kita juga sama harus bisa menghilangkan orang lain. Artinya menghilangkan orang lain bukan untuk disingkirkan, Pak. Orang itu banyak kotor di tempat orang. Artinya bahasa kotor orang mah kilah, Pak. Contoh kabingung, kasusah. Orang yang lagi bingung, ya, kan air itu bisa menyegarkan orang. Ketika kita haus, minum bisa segar. Ya, beras tanpa air tidak akan bisa memasak. Air sangat berguna bagi kita semua. Kita ini harus berguna bagi diri sendiri, bagi orang lain. Ini yang kita harus terapkan. Hidup sehari-hari. Yakin Allah Ta'ala akan cinta kepada kita semuanya. Bukan gini, wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah itu senang kepada cinta orang-orang yang mensuci. Itu di mana, Pak? Bukan lahiriah aja, tetapi harus batiniah kita, akhlak kita, dan semuanya yang kita lakukan dan praktekkan. Yang apa Allah Ta'ala ciptakan seperti air, maka praktekkan di dalam hidup sehari-hari, insya Allah. Ngerti cai, Pak? Air ya? Banyu. Manfaatnya luar biasa. Ya, ketika orang punya hadas gede, kita akan pakai air suci dan menyucikan. Ya, air suci bisa hilang hadasnya, bisa sholat, bisa
baca Al-Quran, bisa yang lain. Itu menghilangkan semuanya. Jadi kita juga sama, harus hidup, harus bisa seperti air. Bagaimana? Yang artinya kita ini ketika orang lain haus, ketika orang lain punya butuh kita, maka kita harus bermangkat, harus bisa mendinginkan orang. Seperti hidupnya air. Orang mau unggal wudu, unggal cai, unggal mandi terus-terusan gitu dikaji tara apa maksud dan tujuannya. Makhluk Allah itu harus dibaca, harus diaji. Ketika kita diaji, insya Allah penyakit-penyakit yang ada di dalam kalbu kita, penyakit-penyakit yang ada yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hilang. Ya. Air itu sangat digunakan oleh siapa saja. Air yakin bisa menghilangkan segalanya. Ketika kita haus, ketika kita gerah, mandi bisa meningkatkan dan menyegarkan kita semuanya. Makanya kita harus bisa menyegarkan orang, menyegarkan diri sendiri, menyegarkan orang lain. Dalam arti ketika orang butuh kita, ketika orang kelaparan kita punya apa? Harus bisa menolong orang. Harus bisa seperti hidupnya air, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya Allah penyakit pelit itu nggak ada. Masa kalah sama air? Ya. Air bisa menghidupkan yang lain, maka kita tidak bisa menghidupkan yang lain. Ternyata enggak ada fakir miskin, ternyata tetangga ada anak yatim merengek. Itu kita tidak boleh seperti itu. Berarti hidup kita belum seperti air. Kalau misalkan ada tetangga kita yang dekat, iya sebagai nenek tidak punya, sehingga dia tidak punya apa-apa, kelaparan, hidup kita belum seperti air. Berarti mulia air daripada kita. Allah Ta'ala di mana akan cinta kepada kita semuanya? Apalagi ada anak yatim dekat dengan kita sampai merengek atau menangis, dia kelaparan atau pengen jajan, tidak ada yang ngasih, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunduk pada kita semuanya. Makanya kita yuk belajar seperti air, mencucikan diri sendiri, mencucikan orang lain, menyegarkan diri sendiri dan menyegarkan orang lain. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada orang-orang itu. Ini praktek air kan, praktekkan ilmu air luar biasa Pak ilmunya. Kalau dipakai oleh kita, tidak akan sedikit pun di dalam kalbu kita menghina orang, ya, merasa dingin hebat, tidak ada. Karena dia dingin terus. Sehingga air itu bisa membersihkan, seketika kita bisa membersihkan yang lain, apalagi diri sendiri. Yuk pakai ilmu air yuk, supaya kita dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mah dikit-dikit panas, ini dikit apaan? Hidup di dunia ini tidak akan lama. Yuk kita kerja untuk kita serahkan kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan kita harus mantap. Ya. Ketika kita sudah benar-benar mengamalkan ilmu seperti air, gunanya seperti air, dicintai dimanapun air itu akan dicari orang-orang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hidup kita sudah seperti air, dicari orang lain walaupun dimanapun. Air tidak pernah, ya, ada air cuma merusak. Air yang udah merusak karena air itu banyak, menjadi salah siapa?
Salah kita, Pak. Kenapa kita begini-begini? Bukan salah yang muka, bukan salah Quran, bukan salah siapa-siapa, tapi kita yang salah. Ya, kita terus-terusan ibadah, terus-terusan kita sholat, terus-terusan kita dzikir, iya karena budunya belum nyampe. Kenapa? Terkadang kerja kita ini digadaikan kepada yang lain. Kan di dalam surat Al-Fatihah, iya karena budu, aku beribadah padamu. Kita ini beribadah masuk pada Allah. Kenapa? Ketika baca sholawat, ketika dzikir, ketika yang lain, ayo baca Al-Quran, pengennya begini. Awas jangan ya seperti itu, Pak. Ini pembersihan kolbu kita, Pak. Ilmu tasawuf itu untuk kebersihan. Yuk kita makanya belajar sedikit-sedikit ilmu tasawuf supaya kita belajar membersihkan diri, Pak. Orang yang suci insya Allah akan dijemput oleh Allah, akan diberjalankan oleh Allah. Lihat baginda Rasulullah SAW di dalam subhanallah di asra. Bukan kanjeng Nabi karena kan diberjalankan oleh Allah, tetapi kita harus suci dulu. Ya. Ketika kita berangkat menuju Allah harus suci dulu karena Allah suci. Cara mencucikannya bagaimana? Yuk kita aji Al-Quran, amalkan. Yuk kita sholat, kita praktikkan ilmu sholat. Yuk kita wudhu, praktikkan ilmu wudhu. Yuk kita menyentuh air, praktikkan ilmu air. Bagaimana air ini? Rasakan oleh kita dinginnya, ya, menyegarkan. Oh, air bisa ini, praktikkan oleh kita. Berarti kita mencucikan semuanya. Ini yang sulit bagi kita semuanya, Pak. Sulit apa tidak? Kalau belajar tidak. Sedikit-sedikit pasti kita bisa. Robah. Yang tadinya kikir, yang tadinya pelit banget, ya misalkan sodakoh itu tidak mau. Sekarang mulai belajar. 5.000 misalkan nggak sanggup, ya 1.000 lah. Nggak sanggup ya 1.500 lah. Belajar terus berat dari tahap 1 sampai 2 terus. Kita ini kan dulu nggak langsung gede. Itu contoh sebetulnya ketika kita keluar dari rahim ibu kita tidak ingat apa-apa, tidak tahu apa-apa. Jangankan jalan, jangan ngomong. Ini kita harus belajar seperti itu. Itu kata kita. Belajarlah yang benar itu menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita harus mencucikan diri kita semuanya, lahir dan batiniah kita. Lahiriah oleh air, praktekkan air bagaimana, rasakan oleh kita sendiri. Oh, air bisa membersihkan yang lain. Kenapa kita hidup manusia yang mulia, yang segalanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia? Kenapa kita tidak bisa membersihkan orang lain? Kenapa tidak bisa bermanfaat orang lain? Hadis baginda Rasul, khairunas anfa'unas. Orang yang baik itu orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Itu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita udah seperti itu bukan? Kalau belum, ayo kita belajar. Kita ada anak yatim, kita ngasih punya uang, ada C2.000 kasih. Itu belajar, Pak. Niatnya yang tadi catat, tergambar dan tercetak di dalam kolbuku kita, iya karena budu lillahi ta'ala. Tujuannya kita ibadah aja kepada Allah. Ibadah itu banyak, Pak. Bukan sholat aja, sodako, umroh, haji, ya, sholat wajib, sholat sunat. Makanya banyak kenapa orang yang sholat sunatnya, tahajudnya, segalanya, tapi bertanya,
saya wirid udah sekian tahun tapi hasilnya nggak ada, katanya. Yang dituju saya, kamu apa? Saya pengen ini, pengen ini, pengen ini. Itu digadaikan, Pak. Awas, tujuan kita. Jadi kalau kita misalkan mengamalkan sesuatu, kita sering sholat malam, sholat duha. Emang di situ ada di al-hikmah, di kitab al-hikmah, barang siapa yang begini, sholat waqiah begini, sholat kajian akan digampangkan dan mudahkan oleh Allah. Itu mah, Pak, bonus yang kecil dari Allah. Ya, ketika kita melaksanakan dzikir kepada Allah, bersolawat, berzikir, sholat tahajud malam, itu semuanya, punya mobil, ya, usahanya maju, itu mah bonus kecil, Pak. Gak ada apa-apanya. Yang paling nikmat adalah kesugihan hati, ketentraman hati kita, ruh kudsi kita kembali kepada Allah Subhanahu. Itu nikmat ini. Yang tadi innalillahi wa inna ilaihi, ruh kudsi kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perjuangan, Pak, hidup. Jadi artinya kalau seperti gini logikanya, Pak, hidup manusia masih hidup tetapi harus sudah kembali kepada Allah. Kan gini, Pak, kita sebelum nikah ada mungkin lihat dulu perempuan, ngelamar, kita harus sudah tahu, udah kenal dengan Allah. Kalau kita kembali, insya Allah. Makanya kalimah la ilaha illallah di umur kita, di akhir umur kita, bagaimana kita bisa mengucapkan la ilaha illallah? Ini perjuangan dari sekarang. Yang secara yang pertama, ketika kita ada bahasa, peribahasa, siapa yang menanam itu yang menuai. Siapa yang kerja pasti itu dapat upah, dapat gaji. Kita berdoa kepada Allah, ya Rabb, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Pengen husnul khotimah, tetapi nanam untuk husnul khotimah tidak ada. Secara logika, Pak, adakah ya satu buah tapi tidak ada pohonnya? Di mana ada buah pasti ada pohonnya. Harus kita karena husnul khotimah yang meminta kepada Allah, tetapi kita harus menanam dulu amal-amal baik supaya kita menjadi husnul khotimah. Ketika sudah menanam padi, ya Allah, udah dirabuk, udah begini supaya bagus. Bagaimana cara bagus? Gitu sama. Maka ilmu tani kalau dipakai luar biasa untuk menuju Allah. Ya. Orang yang tani udah aja tinggal nungguin apanya hasilnya. Padahal bagaimana kehidupan kita untuk menuju Allah? Itu ilmu alam, harus diaji itu juga, Pak, bukan Quran aja yang diaji. Di alam harus diaji, diterapkan oleh kita. Oh begini. Kita juga harus seperti itu. Maka ketika kita sudah begitu, yakin Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita. Makanya orang-orang dulu, ya, walaupun tidak bisa ngajinya, tidak fasihat, kenapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala cuma mengamalkan bismillah bisa terbang, karena dia keberkahan dan tulus hatinya untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Tohir, Pak, kolbunya. Coba contohnya
Kita ini kalau kita lewat di sawah, bisa lewat kita agak melawang dikit, ketika ada ular, kita kan ular kan kaget, kita kan dimatiin nggak ularnya Pak? Pastilah kita. Ada orang dulu ya ngagetin dia, kamu kenapa ngagetin saya? Mungkin saya ini nggak dosa, alhamdulillah nggak apa-apa. Ya silakan, mengganggu kamu kalian. Coba kita berhitung. Ini ada ulama, seorang kiai yang akil tasawuf, dia itu ada burung merpati Pak. Dia mau ke majlis, dia mau ke masjid di rumahnya. Di masjid di jalannya itu ada merpati yang lagi kasih makan Pak, makan terus. Ya, dia mampir Pak. Kenapa? Takut mengganggu dia. Kalau kita belum seperti itu Pak. Terkadang ada kucing yang lagi kawin banting kita mah. Ya, terkadang disiram sama air. Enggak boleh itu Pak sepertinya. Kalau sudah berakhlak yang mulia, kalau sudah benar sakit tidak Pak. Ya, makanya jangankan bismillah, kita mah Al-Quran dipakai terus-terusan. Ya, riadoh meriadoh, puasanya puasa, wiridnya mengucapkan bismillah. Ada orang, coba saya minta air untuk mereka doain anak ini kenapa panas. Panasan dan aja. Kenapa? Kalbunya belum nyampe ke sana Pak. Jadi telak belakang. Jadi kadang orang yang ditanya lagi ngapa? Wirid apa? Bismillah. Mau apa? Menjadi ini. Apa? Itu sepertinya tidak boleh. Niat kita itu seharusnya yang lebih pas. Kenapa kamu wirid ini? Kamu baca ini tujuannya lillahi ta'ala fillah, untuk menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Saya karena budu saya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu pembersihan kita. Mudah-mudahan dengan ada pengajian ini ya, walaupun sedikit demi sedikit, yuk kita pakai Pak. Ilmu tasawuf itu untuk pembersihan dalam. Terkadang kita terbanting. Oh begini, pantesan inna sholatan alipasaiwan, kita mah sholat maksiat sholat ngomongkeun batur hantem bae, sholat ya ngebencian batur hantem bae. 3 minggu sebulan we papanggih jeung mehna paling muka teu nanya ayo we seumur eta jelema sok salat gitu teh. Banyak yang begitu Pak. Ada salatnya getol, wiridnya getol, tapi ke orang benci aja. Mana inna sholatan yang melongkarnya? Kenapa? Kalbunya belum bersih Pak. Jangankan untuk ingin ridho Allah, di sini juga nanti merasakan ya. Jangan untuk membeli surga, mengharap ridha Allah, pengen masuk surga dengan dia sholat, dengan dia ini baca dzikir segalanya. Di sini juga belum merasakan kenikmatannya. Itu bagaimana kesananya? Pembersihan kalbu dulu. Niatnya harus bersih. Satu adalah kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya kade ulah digade-gadekeun Pak, urang teh capek-capek digawe teu kapake. Ieu mah dulu ti jam 1 luk tahajud 12 istikharah, salat tobat, salat hajat, dzikir tepikeun ka subuh. Tujuanna naon? Hayang digawe. Dikir kunaon maneh dikir jeung salatan tun urang mah hayang boga usaha nu loba, hayang kabeli mobil, hayang beli motor. Alah eta mah sarua wae ibu bapak hartina eta mah tibang kadinya kadituna mah Pak kade ulah digade-gadekeun, HP na alus, HP naon numpang alusnya itu Pak? Hah? Oh.
HP nama alus naon barek di telepon, coba HP alus pakai telepon ai pulsana eueuh. Sebenarnya bohong. Apa yang punya jit pulsana pinuh enggak dipakai bisa mah. Jadi Allah itu tidak ada yang melihat jasanya manusia pakai sorban yang gini sampai ngampleh. Boleh disebut kiai oleh manusia, boleh disebut ustadz oleh manusia, boleh disebut orang-orang yang tol, yang rajin sholatnya, tetapi menurut Allah belum tentu. Sing awas Pak, kolbunya ketika orang itu sudah kelihatannya akhlaknya yang mulia, keluar sakar rumahnya itu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatan Pak orang-orang gitu. Maka orang gitu mah ya santai baik. Kan dicontohkan oleh Rasulullah. Rasul dihina oleh orang sampai dilempar oleh kotoran unta. Marah gak? Kagak. Dihina oleh orang, tidak, senyum aja. Banyak orang yang sholat, ya, disebutnya ustadz, mohon maaf. Mana orang yang ketua Al-Quran, cuma diomongkan, lah, diomongin ustadz itu nggak gendol berkat nami, wah mencilak baik. Cuma begitu. Jangan. Kalau itu ya memang iya saya gitu aja, nggak apa-apa. Biarinlah demi orang lain. Merasa marah kagak. Itu baru Pak merasakan, sudah merasakan ibadahnya, wudunya yakin, pantas akan dibukakan rahmat dan ridhonya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka melihat di dalam ilmu tasawuf yang paling dalam, ya ulama-ulama sufi, ulama tasawuf, begitu Pak, dihinakan oleh orang lain, senyum, tidak pernah marah. Jangan oleh manusia, ya, sama hewan. Dulu ada cerita guru saya, Mama di Curug Ahli, yang sudah ahli tasawuf, dia cuma nyander di pohon kelapa. Ketika nyander di kelapa, di sini ada semut. Ngikut ke rumahnya, bang dilihat, wih, ada semut. Saya nyander di mana ya? Pohon kelapa. Dianterin lagi Pak. Coba kita, wah digepak kita. Dia emang takut dosa. Seorang waliullah, siapa? Sunan Bonang ya, ada ceritanya. Ketika ini ada sejarah bahkan Kendaraan Said, ya waktu menekun guru, dia rebut tongkatnya, dia sampai di set terjungkir, apa yang dia sampai jatuh, ketarik rumput, menangis. Ditanya kenapa? Karena menangis. Bukan karena kalah sama dorong jatuhnya dia, karena dia itu rasanya takut dosa. Itu tanda orang-orang sudah suci Bapak. Semuanya takut dosa. Apakah disucikan oleh dia? Bukan. Karena dia kerjanya yang benar, lillahi ta'ala, iyyaka na'budu, menyembah Allah dan bersyukur kepada Allah. Kerja aja. Makanya Allah menimbulkan dia, menjemput dia, sedang sekarang kau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dibikin air, dibikin minyak wangi, dibikin emas, dibikin mutiara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita harus supaya kita menjadi mutiara, supaya kita menjadi minyak wangi, supaya menjadi emas, yaitu kerjalah kepada Allah yang benar, akhlak budi pekerti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita haruskan awas qalbu kita. Kita ilmu air juga belum dipraktekkan oleh kita, belum dipakai. Wudu mau wudu terus-terusan orang teh Pak. Soreng eta teh ilmu
nya cek bahasa Sunda mah kunaon ai urang teh bisa niiskeun ke bisa nyegerkeun ka batur eleh ku cai batur keur dodongeakan batur bareng jeung urang manehna ngalamun kunaon maneh teh jajan bareng jeung urang beakeun duit ieu mah ngabring ka pangjarahan sabeus batur beakeun ongkosna manehna dahar teh ditawaran batur tibang nempokeun eta teh penyakit pelit pan gitu can jadi cai urang teh can seperti cai rek di mana dipika sayang ku Gusti Allah rek di mana benangnya karamat karamat para wali Allah kalau kita akhlaknya seperti itu. Mohon maaf bukan kita menjana tetapi harus dikaji. Datang ke waliullah kita jarah ya Rob aku pengen seperti waliullah wali engkau yang ini yang aku jarahi iya minta kepada Allah dengan karomahnya aku harus bikin karomah. Kalau karomah di para wali ibaratkan kita begini kita pengen buah jeruk kita beli lama-lama habis ya tetapi kalau kita menanam pohonnya bisa menjual, bisa dimakan oleh kita, bisa ngasih orang lain. Kita bikin karomah, Pak. Karomah itu karena seorang wali, kita karomah itu kemuliaan dari Allah. Bagaimana caranya? Nih, harus kita pembersihan diri kita, lahiriah, batiniyah, qalbu kita. Jadi kade nu penting mah urang ibadah ulah naon salat naon saya kade ulah digadekeun ka dunya kitu we palah jodoh nama judul nama nyaah Pak digadekeun ka dunya ieu maca selawat saputing saputing 1000 ya maca selawat saputing edek teh tujuanna naon hayang bongkar cenah Pak aduh digadekeun kadinya ulah niatnya goreng eta teh Pak jeung sieun urang ngahinakeun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta mah aya Pak ada di dalam kitab hikmah barang siapa orang yang mungkin ini mengamalkan ini Allah Subhanahu wa taala akan dihilangkan dan dicukupi Allah akan usahanya segalanya eta mah Pak bonus kecil ketika saya menanam kita niatnya yang bagus mahabbah kepada baginda Rasul muncullah itu suatu karomah kemuliaan dari Allah cuma kemuliaan yang kecil itu karomah yang bahagia yang paling besar adalah kita dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita baca sholawat bahasa terus-terusan baca sholawat kepada kanjeng ini ngerasa cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW kita dicintai oleh baginda Rasul dan kita diberi syafaat ulama di hari kiamat itu yang kita harapkan yang paling agung bagi kita semuanya itu mah cuma kita baca sholawat terusan ya kita dilancarkan segalanya ya itu mah bonus yang paling kecil dari Allah Subhanahu wa taala awal Pak itu mah awal sebagai penghias penghibur di dunia supaya kita lebih semangat lagi yang tadinya 1000 jadi 2000 yang tadinya 2000 jadi 3 supaya begitu Pak ngerti sekarang Pak ya jangan digadekeun ke dunia pada nyaah euy makanya banyak yang soalnya yang ijazah itu dulu ada teman saya waktu alumnian datang saya mengamalkan ini udah berapa tahun tekan ijazah itu dari di Jawa Timur dulu tapi kenapa ya belum ada katanya puasa tapi belum ada
Terus belum ada tamu, kamu mah tujuannya mau pengen banyak tamu. Jadi tujuannya pengen banyak tamu mau apa? Ya kali kena orang yang gini kita ngasih duit, ujungnya duit kamu mah. Maka jauh, Pak. Coba amalkan bismillahirrahmanirrahim juga. Tetapi lillahi ta'ala, insya Allah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah, semua itu mobilitas untuk menuju Allah. Ketika kita menuju Allah dengan mobilitas itu, berjalan dengan itu, insya Allah nyampe, Pak, nyampe. Kalau Bapak nggak percaya, coba yakin, Pak, dicoba sok-sok. Cuma itu luar biasa, Pak. Ini bukan cerita, Pak, nyata, Pak. Ada cerita. Jadi ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim terus-terusan semalam itu 12.000. Ketika sampai ke 12.000 di malamnya gede-gede kelihatan itu orang. Ting-ting, ada orang yang bawa tas. Mau ini kamu, rupanya emas. Ada lagi orang yang pengen ini itu menggoda-goda kita, Pak. Hayalan. Makanya ketika kita bersandar ke situ, hayalan kita tidak kesampaian, gendeng orangnya. Mantak loba orang nu ada sinting kayak pada seriadoh, ada sinting jelema mana. Kadinya, Pak. Kalimah Allah tidak ada yang gitu. Tujuannya harus kemana kita tujuannya? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu tujuannya, Pak, jangan yang lain. Taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mencucikan diri untuk mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sudah dekat dengan Allah, silahkan Allah, kita mau dikemanakan. Gitu aja. Kita ini harus merasa bahwa kita ini makhluk. Kalau di pewayangan kita harus merasa bahwa kita ini golek. Bagaimana dalang? Harus, Pak. Di sirkol lubuk kita harus seperti itu. Merasakan aku ini makhluk. Aku ini diciptakan olehmu ya Rabb. Silahkan mau kemana? Mau dikemanakan? Aku beribadah, aku sholat, aku dzikir, aku hanya untuk bersyukur dan mengabdi kepadamu. Pantas aku diciptakan dan dikasih nikmat olehmu, aku bersyukur kepadamu. Ketika aku ingin olehmu dihendaki, ya kehendak Allah yang Maha Kuasa, supaya kita ini menjadi orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, Allah Subhanahu wa ta'ala ngerasakan kieu ngereka Allah Subhanahu wa ta'ala ngerasakan ke orang teh jadi cair, ya terserah. Kos golek ditancepkeun aya nu teu diigelkeun, Pak. Ayanya tibang hiasan doang. Aya nu kitu. Loba-lobana mesti cepot we anu mentak ari nonton golek ulah sok tibang resep euy resep ilmuna aya eta teh, Pak. Kaji ilmuna. Kumaha tujuanana tapelkeun ka urang, Pak. Supaya urang hirup teh kudu ngarasa diri bahwa urang teh kumaha Gusti tah ibu urang sadayana. Yuk kita semuanya, kalau makhluk berarti ada yang ngatur. Siapa yang ngaturnya? Allah. Kalau kita sudah berusaha tetap aja begini, ya mau apa lagi? Sama dengan golek yang ada dikeluarin dari peti tetapi tidak dipakai, ya nggak apa-apa. Bagaimana yang mengkuasa aja gitu. Yang penting kerja. Alhamdulillah kita ditampilkan, mungkin dilihat sama orang. Alhamdulillah kita dijadikan makhluk daripada yang lain. Kita kembali kepada Allah. Ya bagaimana? Mau dikenalakain, mau disegani, ya terserah. Kenapa kita minta was'alukal jannah? Nah, minta ke wajar lah. Kalau minta kita ke surga, wajar. Surga adalah nikmat. Ketika Allah Ta'ala
udah kamu neraka, ya biarin. Masuk neraka saya nggak apa-apa, yang penting rahmatmu. Buat apa kita penghuni misalkan punya gedung yang mewah tapi hutang banyak? Contoh nih Pak, rumah kita mewah, bintang 5 lah, mobil punya, tapi utangnya seudung-udung. Enak nggak Pak? Besok ting kolektor datang, Pak Yusuf tuh dari bank ini, bank itu, pusing kita Pak, nggak enak lah tidur. Lebih baik digubuk kayak kita, utang nggak punya, motor pun punya, dikit-dikit mobil otok-otok juga punya, beras punya, duit punya, yang nagih nggak ada. Tapi kita agak digubuk, enakan mana Pak? Nah kayaknya gubuk lah gitu. Nggak pusing Pak, logikanya gitu. Biarinlah kita sama Allah Ta'ala, kerjamu, sholatmu, semuanya, sodakomu, hajimu, umrohnya, udah kamu neraka, nggak apa-apa, yang penting nikmat. Ketika sudah dirahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, contoh Nabi Ibrahim alaihi, ketika masukkan ke apa? Api yang membara itu, apa kata Allah? Kunni badan wassalam Ibrahim. Wahai, diam kamu, jangankan sentuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Enak kan Nabi Ibrahim? Elah, begitu pun lagi dikir aja, nggak ada yang itu. Seperti itu Pak, itu contoh. Masuk pikir kita semuanya. Nah, tema pada ini untuk pembersihan kubu yang pertama itu, mari kita sama-sama untuk pembersihan diri kita semuanya, ya. Ini kalau ilmu tasawuf mah ya judulnya, temanya pembersihan kolbu, pembersihan diri, supaya kita ibadah itu nikmat, rasakan di sini. Ya. Ketika Allahu Akbar. Nah, di sini Pak. Allah tuh Maha Agung. Allah Maha Mulia, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Besar. Tapi harus kita rasakan bahwa kita ini hina. Ketika dihina orang, ya memang aku mah hina. Ketika kita dicaci maki orang, ya memang aku harus caci maki. Karena aku jelek. Yang mulia siapa? Allah. Karena aku mah makhluk. Bisakah nerapkan seperti itu? Dit, kalau disebut goreng ku batur. Itu kan akhlak baginda Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Itu ayatnya atau Pak? Kadinya orang jadi teladan Rasul mah keur urang sararea contoh. Naon Rasul ditanakeun ku Rasul itu harus ambil sama kita. Praktekkan, insyaallah Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Insyaallah. Ya makrek goreng sama motornya kayak goreng patut, otok-otok, geus ngadat. Kalah. Salat mah salat. Dikir mah dikir. Ngalputing hudang. Dikir wae, tahajud wae. Masih keneh kitu geuning. Tong ku batur ku pamajikan oge kitu geus ngadat. Ilih kalah. Encan eta teh. Kenikmatan surga ke boboro surga nu itu nu ieu ge encan aya. Coba lamun urang ditinggal ku pemajikan, pemajikan, akang mah goreng-goreng teh nya. Alhamdulillah neng da makhluk mah goreng nu alus mah Gusti. Tak kuduna kitu. Aduh. Anu isukan jeung bageto kitu anu goreng-goreng sia ge goreng. Oh, eta mah teh. Can nyampe gitu. Ya, yuk kita sama-sama untuk pembersihan kita, semua introspeksi diri agar kenikmatan ya dunia, ya terus ibadah kita merasakan nikmatnya. Insya Allah ketika sudah begitu, kalau tercetak di kolbu kita syirullah. Jadi
terbayang itu ketika Allahu Akbar, sifat kehusuan ada. Walaupun kita enggak full, insya Allah. Kata Imam, ketika sudah begitu insya Allah kita khusyuk ada. Minimal hadir di dalam salat, qalbu kita pasti ada. Tidak akan mungkin, sebab itu sudah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bekerja untuk membersihkan diri dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengajian ini ada manfaatnya. Ya. Yang pertama, kita harus kalau bisa harus tapinya. Harus kita paksakan. Hidup harus seperti air. Ya. Yang kedua, kita pembersihan diri, bisa membersihkannya diri sendiri dan membersihkan bersihkan yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan adanya ini pengajian, Allah memberikan rahmat dan ridha dan ampunan bagi kita semuanya, sehingga kita maut husnul khatimah, ada dalam ridha bagi ridha Allah Subhanahu wa taala, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bahagia dunia dan akhiratnya, selamat dunia dan akhiratnya, sehingga kita berkumpul dengan baginda Rasul, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian pengajian pada malam ini, semoga ada manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz, doa Ustaz. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimil lana Muhammad wa sallam tabaqqa radhiyallahu an kulli sadatina ashabi rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafina wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa adimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliqa wa khatimi ma sabaq nasyiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadima miqdaril azim. Allahumma nawwir qulubana bi nurika wa hidayatika wa ma'rifatika wa hdina ila siratikal mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Wa rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.